Alhamdulillah alladzi man kharaqa bi markatihi isaqa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jarir kakal khafiyya fi umuri wa fi umuri muslimin ya rabbal alamin. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu Allah wa aqsamtu billah wa radu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah kesempatan yang baik ini kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sekaligus yang selalu memberi hidayah kepada kita, sehingga kita siang hari ini bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat ini merupakan amal baik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Para jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang telah dilarang. Berupaya sekuat tenaga untuk selalu bersyukur kehadirat Allah dan jangan sekali-kali tidak pernah bersyukur apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, kita berupaya sekuat tenaga untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah siang, malam, sore, dan sampai pagi, bahkan ketika kita mau tidur maupun saat tidur, hati kita selalu berzikir kepada Allah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, masih suasana di daerah-daerah, di musola-musola, di masjid-masjid, masih suasana Maulidul Rasul para jamaah sekalian. Saya menyampaikan suatu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul benar-benar sebagai suri teladan, contoh, masternya contoh. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang berharap pada Allah, yarju, berharap pada Allah, berharap rahmat Allah. Kemudian berharap wal yaumil akhir. Dia berharap bahwa rahmatnya sampai di yaumil akhir. Dan dia adalah orang-orang yang selalu senang berzikir kepada Allah banyak-banyak. Ini para jemaah sekalian, di Qur'annya saya ingin menyampaikan tema bagaimana ciri-cirinya seorang yang bertakwa. Menurut Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khamsun bunna alamatul muttaqin. Ada 5 hal yang menjadi tanda-tandanya orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Dengan Muhammad SAW. Nomor 1 menurut Sayyidina Utsman, Allah yujalisa illa may yuslihu din. Allah yujalisa di tempat duduk-duduknya illa may yuslihu din. Dia selalu mengagungkan, membaguskan agama dirinya.
Jadi di mana tempat, kalau di majelis sudah nggak heran, di majelis, di musola, di masjid daerah. Tapi di tempat-tempat duduknya majelis yang lain, dia yang dibahas tentang agama dirinya. Di warung-warung kopi, di tempat nongkrong-nongkrong, yang dibahas tentang agama. Lain pada jamaah sekalian, di tempat-tempat kita yang dibahas proposal, yang dibahas hanya urusan duit, yang dibahas tidak pada jamaah sekalian, tapi yang dibahas tentang urusan agama terhadap dirinya. Ketika dia nongkrong, teman-temannya punya uang banyak, bisa menyenangkan istri dan anaknya, dia bersabar. Karena sabar itu juga bagian pahala yang besar karena dia tidak punya duit. Ketika istrinya tidak percaya, anaknya tidak percaya, duit tidak punya, dia masih sempat diminum dorong kopi mengajak temannya hanya sekitar 10.000. Dia bercerita banyak tentang rahmatnya Allah. Istri saya cerewet, tapi alhamdulillah nak sembahyang saya berulon, masya Allah. Dia selalu bercerita tentang itu. Selalu agamanya yang dibahas, selalu Allah yang dibahas, sifat-sifatnya Allah yang selalu dikumandangkan terus. Bahasanya di dalam Al-Quran, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kamu semua, mulai paru-paru, jantung berdetak, ginjal berproses. Aku kata Allah Muhammad, tapi kamu tidak pernah mengagungkan aku. Kamu tidak pernah bersandar kepadaku. Kamu bersandar kepada rektor, kamu bersandar kepada menteri, kamu bersandar kepada orang lain. Padahal dia itu makhluk. Kamu tidak pernah bersandar kepada Allah. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kata Allah diulang-ulang di dalam surat Fatihah. Ini yang pertama para jemaah sekalian. Yang kedua para jemaah sekalian, ciri-cirinya orang yang bertakwa menurut Sayyidina Utsman, idza asabahu syai'un adzim minad dunya yarahu wabal. Ketika dia mendapatkan yang terbaik dalam urusan dunia, mendapat pangkat, diangkat menteri ketika reshuffle, diangkat wakil rektor, diangkat DPR, dan dia dapat gaji yang banyak, yarahu wabalan. Dia malah mengiktikatkan bahwa ini adalah pangkal dosa. Para jemaah sekalian, sementara kita ini kalau dapat uang banyak, dapat derajat yang banyak, kita bersujud syukur, masya Allah, berterima kasih kepada Allah, ya Allah. Oh badoel, kata Utsman. Tapi tidak apa-apa, wong sampean juga Sayyidina Utsman. Karena sampean membiasa aja, apa-apa, disyukuri aja. Karena sampean bukan Sayyidina Utsman. Tapi kenapa Sayyidina Utsman itu kok begitu? Dia tahu para jemaah sekalian, di dalam hal yang tinggi, urusan dunia, maka dia mengingat surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua ini berpasang-pasangan. Berarti kalau ada yang baik, tidak ada yang jelek. Kalau ada siang, ada yang malam. Kalau aku dapat uang banyak, pasti keluargaku ini ada yang berkurang. Dia paham tentang itu. Saya ulangi lagi, subhanalladzi, ini sering dibaca. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasang, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan baik dari diri mereka sendiri. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita pas punya teman yang baik-baik, maka kita bisa mencari teman yang agak jelek. Karena enak, ternyata teman yang baik-baik itu kadang tergantung ke kita. Sedangkan teman yang jelek sama kita, terus enak sekali, terus gak tahu milih duit, karena dia jelek sama kita. Jadi itu adalah berpasang-pasangan, baik dari diri kita sendiri maupun dari yang kita tidak tahu. Ditegaskan itu. Ini malam Jumat biasanya surat Yasin mesti dibaca. Oleh karena itu, Sayyidina Utsman dia takut disuil akibat. Dia pungkasan dari apa yang
besar urusan dunia ini, dia menakutkan, khawatir banyak mandorotnya. Dulu kalau tidak punya duit, punya uang 100.000 bisa ngajak ngopi. Ketika punya uang 100 juta sudah lain. Ini yang ditakutkan oleh Sayyidina Utsman. Yang ketiga, para jemaah sekalian, ciri-cirinya orang yang bertakwa menurut Sayyidina Utsman. Idza asabahu syai'un qalilun minad din, iftanama dzalik. Dan apabila dia sedikit dalam pengetahuan agama, maka dia merasa sangat gembira karena hatinya merasa sedikit urusan dunia. Masya Allah, melihat anak kecil, dia yakin anak kecil itu dosanya lebih sedikit dibandingkan dengan saya. Ketika melihat orang yang lebih tua, dia yakin orang tua ini amalnya lebih banyak karena dia sudah berumur 80 tahun, sementara saya masih berumur 50, sehingga amalnya lebih banyak mereka. Ketika dia melihat orang yang alim, yang pintar, dia merasa dia bodoh. Teman kami pintar, alhamdulillah saya bisa belajar dengan. Ketika melihat orang bodoh, dia juga bersyukur. Dia takut karena kebodohan mereka tidak menanggung dosa apabila dia melakukan dosa. Sementara kepandaian kita tahu dosa pasti dicatat sebagai dosa. Orang yang bodoh karena tidak tahu tentang kebodohannya, makanya dia enak bodoh. Dia tidak tahu sehingga dia dosanya selalu diampuni. Sementara kami ini sudah dosen, sudah doktor, kalau tidak dihormati sama mahasiswa, kurang keren. Ini para jemaah sekalian, dia mengiktikankan diri bahwa urusan agama adalah sangat sedikit. Hadirin para jemaah sekalian, kemudian yang keempat, la yamla'u batnuhu minal halal khaufan min ayyukhali haram. Dia tidak pernah memperbanyak makanan di dalam perut. Saya ulang lagi, dia tidak pernah memperbanyak makanan di dalam perut walaupun itu halal. Sebab apa? Dia takut di dalam halalnya itu kemasukan keharaman. Misalkan ketika kita pas lapar, ada syukuran banyak makanan, wes mau gratis, muangan sabar kiai, ada keharaman yang di dalam, karena ada tomatnya yang masuk di dalam. Maka Sayyidina Utsman, dia sangat takut, dia tidak pernah memasukkan makanan hal yang halal banyak di dalam perutnya, apalagi yang haram, Masya Allah. Kemudian yang nomor 5 para jemaah sekalian, yaron nasa kullahum qad najah. Yaron nasa kullahum qad najah. Dan setiap dia bertemu dengan orang, dia selalu mendoakan keselamatan. Hadirin para jemaah sekalian, dimanapun tempat, dia selalu mendoakan keselamatan kepada orang banyak. Ini Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman adalah ketika mau meninggal, dia ibaratnya mau berobat, dia tidak jadi. Karena mohon maaf para sahabat, saya sudah ditunggu Rasulullah SAW di surga. Jadi saya tidak bisa berobat. Ini bahasanya. Dia sudah tahu kalau ditunggu oleh Rasulullah mesti di surga. Nah, penjenengan gak jelas siapa yang nunggu. Oleh karena itu harus yaron nasa kullahum qad najah. Setiap dia bertempat manapun, dia selalu mendoakan. Saya kasih contoh para jemaah sekalian. Ilham Jazmil Husni mengajarkan kepada kita, ketika dia berada di Excelsior, dia ngajak minum teman-temannya. Ketika teman-temannya mau minum, bentar, wong kamu bukan yang bayar ya, minum duluan. Ayo kita berdoa. Ya Allah, orang-orang yang baik atau orang-orang yang bergembira di sini ya Allah, Engkau juga beri kegembiraan besok di akhirat. Ini saya sekaligus saya jajah pada jenengan. Dimanapun jenengan misalkan mau di Excelsior, mau di Starbucks, minum kopi yang mahal, mau di Soaria, sampai doakan
orang-orang dikelilingi keselamatan agar besok diberi keselamatan di akhirat. Inilah Sayyidina Utsman, ciri-cirinya orang yang takwa. Mudah-mudahan kita bisa masuk golongan-golongan itu yang selalu mendapat rahmat dan hidayah, dan selalu kita bersandar kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, di khutbah yang kedua ini, mari kita berupaya sekuat tenaga. Kita belajar untuk membersihkan diri dengan cara mendoakan orang tadi. Bahasanya Rabbana aksin lana dhahira wa batina ma'a husnul dhanni ikhabriyaman. Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarana mana saya kang suci. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqra'u bi abadan abadi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i khairil ahwal wal bariyat wa tusallimuna biha min jami'i fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'i biyasadat wa taghfir lana biha sunnatul wa tamhu biha min khati'at wa taqbil lana biha madlubuna hajat wa tarfa'una biha dakalat darajat wa tuballighna biha sawayat jami'il khairat wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man shalla al-kama fil nikah wa salatan karimatan bidawri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi